Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi hadara alaina bis sihah wal afiyah hatta yastati'una yahduruna fi hadzal majlis bil barakah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh la nabiyya ba'dah ma ba'd. Jamaah rahimakumullah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan sehat wal afiat ini adalah untuk bekal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita belajar baca kitab Al-Minhus Saniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalul wasiyah alaika ayyuhal akhu al-istiqamati fit taubah. Wasiat yang pertama, Syekh Abdul Wahab Asy'arani mengatakan, alaika atasmu ayyuhal akhu, wahai sekalian saudaraku, bil istiqamati fit taubati, maka hendaklah kalian istiqomah dalam taubat. Jadi maknanya orang yang bertaubat pada Allah cirinya istiqomah. Tidak istiqomah maka berarti dia belum termasuk kategori bertaubat. Jadi kenapa istiqomah? Karena orang yang istiqomah dalam taubat pada Allah Subhanahu wa taala, pertama, dia butuh betul bahwa hidup ini adalah dalam rangka taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Betul-betul dia taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang sudah mulai merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Kenapa nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia istiqomah? Oh jelas, karena manisnya ibadah mulai sebagian dirasakan. Contoh gini, ketika manusia sholat aja, takbir kalimat yang dilakukan dengan kalimat Allahu Akbar itu nggak kosong pak, gitu ya. Itu tidak hanya mulut yang lewat, suara yang lewat, tapi takbirnya orang-orang yang taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, mereka merasakan salah satu sifat Allah yang hadir pada kalbunya. Apa salah satunya? Maha kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kata kalimat maha besar Allah itu luas ya. Maha besar Allah yang bisa memberikan pertolongan, maha besar Allah yang bisa memisahkan, maha besar Allah yang bisa meringankan, maha besar Allah yang bisa memaukan, maha besar Allah yang telah menjadikan, maha besar Allah yang telah meyakinkan, maha besar Allah yang telah menjadikan sesuatu hidup ini terarah, maha besar Allah yang telah mentauhidkan, maha besar Allah yang bisa menuntunkan, maha besar Allah yang telah memberikan petunjuk, maha besar Allah di atas segala-galanya. Akhirnya dengan dengan sifat-sifat Allah yang Allah berikan pada kita hadirnya orang-orang yang taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala ini, makanya mereka itu akhirnya habis pak kata-kata itu, ya Allah, untuk memujimu dengan kata-kata ini nggak cukup. Pertama gitu, karena keyakinan batin ini tidak bisa diekspresikan dengan kata-kata semua, gitu ya pak ya. Kenapa? Karena ibadah ini adalah urusannya hati, urusannya kolbu, itu seperti itu. Makanya ketika orang-orang yang sedang belajar serius ibadah taqarrub kepada Allah lewat istiqamah salah satunya, maka dia akan merasakan dan menemukan perjalanan batiniahnya, gitu Pak. Macam-macam. Ada yang menakutkan, ada yang mengasihkan, ya, ada yang membuat aneh dirinya. Semuanya itu adalah perjalanan kalbu mereka. Ketika biasa hati itu katakanlah tidak ditata, sekarang ditata. Ketika hati itu tidak terarah, sekarang jadi terarah. Itu banyak hal yang akan kontradiktif dengan jiwanya, gitu. Apa salah satu di antaranya kontradiktif pada jiwanya? Contoh, biasa dengan dunia, ya, misalkan
banget gitu loh. Urusan duit banget ya. Orang kalau dengan dunia berlebihan cintanya, hubud dunya ya, wa karahiyatul maut kata Nabi, orang yang cinta dunia yang berlebihan biasanya salah satu di antara sifatnya kan pelit, bahil, korek, terus takut kurang, takut ada yang ngambil, takut ada yang minjem, yang minjem aja takut Pak. Orang deket aja hawanya, tumben nih bocah nih, tumben nih orang nih, tumben Pak ini main ke rumah saya, jangan-jangan minjem duit nih, misalkan gitu. Subhanallah, subhanallah. Padahal justru dia mau memberi sesuatu, akhirnya baru mau sendiri. Astagfirullahaladzim, perkiraan saya dia mau minta duit atau minjem duit, ternyata dia malah memberi sesuatu. Astagfirullahaladzim, udah kelewat tuh. Nah, karena istiqomah dengan muraqabah yang kita lakukan ini, sifat-sifat itu dirubah gitu Pak. Sifat-sifat tadi itu dirubah, sifat-sifat suuzon, sifat-sifat buruk sangka, sifat-sifat besar sendiri, merasa hebat sendiri, berasa sendiri, dirubah. Otomatis ada kontradiktif dengan pribadinya. Dari situ akhirnya apa? Subhanallah, ya Allah, kan gitu. Kemarin rasanya saya seperti ini, bangganya berlebihan. Ternyata Allah punya kuasa lebih di atas segala-galanya. Kemarin saya bisa ibadah seperti ini, rasanya saya udah cukup banget jadi orang soleh, jadi orang baik, jadi orang benar. Tapi ternyata ya Rabbana, ternyata Allah memberikan anugerah kepada kami dengan segala kebesarannya. Karena hati terbuka, karena jiwa terbuka, qalbu kita dihukum Allah Subhanahu wa taala, kesadaran yang luar biasa. Nggak ada apa-apanya ya Rabb, nggak ada apa-apanya dibanding dengan pertolonganmu, dan tidak ada apa-apanya. Akhirnya banyak dia tawakuf, banyak diam, tafakur. Hasil tafakurnya itu merasakan kekaguman, kebesaran Allah. Disitulah dia mengatakan, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi, oh Tuhanku, nyebut nama oh Tuhanku, ya Allah, itu udah dekat kalbu itu. Ilahi, oh Tuhanku, anta maksudi, engkau tujuanku ya Allah, waridhoka dan keridhoanmu ya Allah, matlubi yang kami cari ya Allah. A'tini, berikanlah kepadaku ya Allah, mahabbataka wa ma'rifataka, berikan kepada kami ya Allah mahabbah, rasa cinta kepadamu ya Allah. Semua dasar ibadah karena cinta, semua kebaikan karena cinta kepadamu ya Allah. Wa ma'rifataka, dan kenalkan kami, ma'rifatkan kami kepada engkau ya Allah. Jadi berisi itu langkah-langkah orang itu. Jadi duduknya, dia sujudnya, dia takbirnya, dia bicaranya, ikhtiarnya, adanya orang seperti ini berisi semua kehidupan ini. Ya terutama buat dirinya. Kalau ada orang-orang yang model kayak gini, mulai terisi, terarah pribadinya, hidupnya itu makmum terhadap Allah dan Rasulnya, maka dimanapun keberkahan ini akan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan dari pojok sana, Pak, apa bisa model saya? Tiap hari saya kerja saya di pabrik misalnya, apa mungkin saya bisa seperti itu perjalanan saya? Saya betul-betul menjadi dapat mahabbah, rasa cinta dari Allah? Bisa Pak. Iya Pak, kalau misalkan orang yang dekat masjid, ngurus masjid, mungkin bisa mencapai derajat seperti itu. Saya ini kan kerja kasar, saya itu kan punya pekerjaan di luar sebagainya, apa mungkin saya bisa? Bisa Pak. Allah memisahkan makhluknya, Allah memisahkan hambanya, tidak terpandang dari mana dia daerah, apa pekerjaannya, selama baik dan halal, dan dia punya tujuan yang kuat menuju mendekat taqarrub kepada Allah. Allah jemput semua kalbu-kalbu hamba yang memang mereka rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini hadirin rahimakumullah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, jadi istiqamah. Istiqamah itu seperti itu buahnya. Belum lagi ulama-ulama khos mengatakan bahwa buah istiqamah itu masih banyak. Termasuk istiqamah itu min alamatil karamah. Allah berikan keistimewaan-istimewaan untuk orang. Pertanyaannya, kita ini udah bisa belum istiqamah? Jawabannya masing-masing pada diri kita. Istiqomah yang kita lakukan ini memang pertama, istiqomah itu adalah perbuatan yang rutin, tidak ditinggalkan, jarang ditinggalkan, wa in qalla, walaupun sedikit gitu kan. Apa salah satu diantaranya? Yuk kita jaga misalnya sholat jamaah.
Ini dijaga Pak, dijaga bukan karena organisasi, bukan karena siapa dia pemimpinnya, bukan karena siapa. Jaga sholat jamaahnya, bukan karena DKM-nya dan sebagainya. Kita ini kadang-kadang terjebak, nggak gampang Pak istiqomah ke masjid itu. Kadang, ya kan, kita itu ada sifat yang membuat kita harus nggak suka terhadap orang yang ada di masjid. Nggak boleh, jangan diajak, kok mesti diajak-ajak marah. Kadang ada orang yang tidak suka dengan kebijakan pengurus masjid, ogah saya ke masjid itu. Jangan, masjid jangan ikut dibenci, jangan. Makanya saya katakan begitu, bukan sekedar berangkat istiqomah itu ke masjid, dasar yang paling utama bahwa saya datang ke masjid ini, ya Allah, menjaga waktu, menjaga amanah, menjaga umur, menjaga sehat. Pengen ya Allah. Sisi lain saya nggak bisa, yang lain saya nggak banyak yang nggak mampu, yang lain saya banyak yang belum saya bisa lakukan. Barangkali salah satu di antara kegiatan ibadah ini saya bisa menjaga, ya Allah. Jadi ngobrol dengan Allah gitu, ngobrol dengan Allah. Ya itu seperti itu, enak ya. Sudah mulai itu. Akhirnya min alamatil karamah. Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjaga keistiqomahan itu Allah berikan keutamaan, kemuliaan. Oh, itu hadiahnya dari Allah itu. Biasanya sebaliknya, orang yang menjaga sebuah kebaikan dengan istiqomah, ketika mereka meninggalkan gersang. Kayaknya atau belum mengerjakan itu rasanya mulai ada pribadi yang tidak betah. Contoh gini, waktunya sholat belum sholat, itu hati itu tahu sebenarnya, kasih tahu, jantung kita kasih tahu, nih waktu sholat, kata hati begitu. Tapi berhubung nafsu menguasai diri kita, nafsu lebih kuat dari kita, seakan-akan tidak mendengar, padahal sudah ngasih tahu, padahal sudah tahu jiwa kita, ya, maaf, qalbu kita itu sudah tahu, sudah ngasih tahu, tapi berhubung kita lebih asik. Makanya kan dalam kitab lain itu ada keterangan, idza dza'at waktu sholat gitu kan, maka ketika tiba datang waktu sholat, kemudian fa'amara al-junudah, fa'amara syaitan bijunudi kan gitu. Jadi maka setan itu, iblis itu dia meniupkan periwitnya, mengumpulkan anak buahnya. Siapa anak buahnya iblis itu? Setan. Apa tujuannya? Adalah yakni dia mengumpulkan, ketika mengumpulkan dia bersebaran kemana-mana. Siapa yang setan ini datangi adalah untuk menghalangi orang sholat. Masyaallah. Jadi jaat waktu sholat, ketika datang waktu sholat, makanya fa'amar syaitan bijunudi. Jadi iblis itu memerintahkan kepada bala tentaranya, junud, yakni bala tentaranya untuk apa? Untuk bersebaran kepada manusia, orang muslim, untuk menghalangi supaya tidak mau sholat. Keren, subhanallah. Tergantung ketika mereka sedang ngobrol, dengan obrolannya dia diasihkan. Ketika dia pekerjaannya tanggung. Semuanya seperti ini. Yang repot justru lagi sholat asik nonton HP, main HP. Subhanallah, udah diasihkan dengan HP-nya. Allahu Akbar. Nah, ketika para setan ini menggoda manusia, kemudian ternyata mereka berhasil, kan ada dua, ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil, ya kan? Yang berhasil itu bisa mereka ini tidak menunda waktu sholat, buru-buru. Ada yang telat, ada yang lambat, dibikin santai. Ada juga yang ketinggalan, ada juga yang nggak sholat kan itu. Siapa manusia ketika datang waktu sholat sampai dia menggoda berhasil, sampai setan ini, manusia yang digoda oleh setan ini ternyata berhasil tidak sholat, maka fa'adhamuhu, ya, salah satu diantaranya, maka setan itu dia mendapatkan kemuliaan, derajatnya naik gitu Pak. Subhanallah, luar biasa. Jadi kalau nafsu ataupun setan yang ada pada diri kita masing-masing, dia itu serius menjatuhkan kita. Kita yang digodanya ini nggak begitu serius ibadah. Apalagi kalau hidup nggak pernah ngaji, bahaya tuh Pak. Penting loh Pak, mau ngaji itu penting Pak.
Penting banget Pak. Apalagi nih masalah kolbu, karena semua gerak-gerak apa yang kita lakukan itu dari isi kolbu Pak. Bapak mau ngaji, alhamdulillah banget Pak, anugerah. Tapi mohon maaf, jangan bangga, yang ada syukur. Emang apa bedanya syukur dengan bangga? Kalau bangga ini kebaikan kita, kita melihat, kita tahu. Kadang bukan sekedar tahu, kita tunjukkan. Bukan kita tunjukkan, kita kadang minta penghargaan. Nah, beda dengan syukur. Ya Allah, terima kasih ya Rob, Kau bangunkan hamba bisa sholat subuh, bisa berzikir, kami bisa bermusafahah, kami bisa berjumpa dengan kawan kami. Alhamdulillah, dilanjutkan dengan apa? Dengan melaksanakan kajian subuh ini. Ya Rahman, betapa nikmatnya hidup ini. Terima kasih ya Rob, Engkau yang menata jagat raya yang terindah ini, semua rapi. Engkau juga yang bisa memisahkan diri kami. Terima kasih ya Rabbana, Engkau ternyata zat yang maha bijaksana, maha mulia. Tidak ada kata lagi ya Rabb, kecuali kami hanya bersyukur dengan Engkau. Terima kasih ya Allah. Itu Pak, selalu tahdus nikmat, merasa berterima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, gerbongnya setan itu kan iblis. Anak buahnya iblis adalah setan. Yang ada pada diri kita khusus namanya nafsu. Tapi sifatnya macam-macam, ada 7 nafsu itu. Karakternya macam-macam. Makanya ada sifat, ada syahwat, ada nafsu mutmainah, nah ini lempangan yang benar. Ada radiyah, ada mardiyah, ya kan? Ada nafsu yang sifatnya itu serakah dan sebagainya. Ada sifatnya pamer, ada yang sifatnya itu bahil, ada semua sifat-sifat pada diri kita tuh ada di namakumullah. Makanya sebenarnya perjalanan orang yang istiqomah dalam ibadah, lantas mereka itu diberi perjalanan mimpi, ini sebenarnya gambaran rapot pribadi Pak. Ya, gambaran rapot pribadi. Ustaz, saya mimpi nggak tanggung-tanggung, ya Allah, lagi enak-enaknya tidur. Kenapa? Satu mimpi dikejar-kejar anjing, go kemana pun saya lari. Itulah sebenarnya bukan bapak dikejar anjing, sebenarnya tetapi bapak yang sedang mengejar. Apa itu anjing? Gambaran dunia. Terlalu cinta, terlalu sibuk, terlalu berlebih memandang sebuah kesuksesan dunia. Sebenarnya yang menggonggong itu adalah yakni hawa dunia yang ingin dimiliki. Jadi semua untuk yang banyak ingin memiliki kita tuh banyak Pak. Itu dunia, belum lagi prestasi, pangkat, kedudukan, itu semua ada. Terus kemudian kecintaan kita terhadap semua yang kita miliki, pada keluarga, pada anak. Yang repot itu kecintaan kita untuk memiliki yang bukan hak kita. Siapa? Ya orang lain. Siapa orang lain? Lain jenis, ya Pak. Gitu. Kadang yang udah punya juga pengen, ya Pak ya. Jujur aja kalau di sini insya Allah sih soleh semua ini mah. Ini jamaahnya takwa semua. Alisa takwa, ya yakni takut sama yang tua, ya kan? Subhanallah ya. Mudah-mudahan ya ini takwa semua ya. Mudah-mudahan. Ya kalau kita nggak ngaji bareng-bareng gini kan Pak, nggak ada yang negor. Semuanya ini kita akan apa namanya bahasanya itu, banyak yang katakanlah semau dewek, seenaknya kita. Bahasa Inggrisnya saya enak udele dewe. Barangkali kita kumpul begini, yuk kita saling mengingatkan, disadarkan. Ya Allah, ada yang ngaku rasanya paling ahli kebaikan, tapi kita nggak pernah ngaku banyak maksiatnya. Kita lebih tahu tentang kebaikan kita, tapi kita nggak pernah sadar tentang aib dan kekurangan kita. Allahu Akbar ya. Itu seperti itu. Hebatnya kemasan nafsu yang ada pada diri kita begitu Pak. Kemasan nafsu itu luar biasa. Kita dibikin tahu tentang prestasi kebaikan kita, tapi dibikin tidak tahu tentang aib kekurangan kita. Astagfirullahaladzim. Jam berapa Pak? Masih lama. Allah ya Allah. Itulah Pak hadirin rahimakumullah. Baca dikit ya. At-taubatu fil lugati ar-ruju'i yuqalu taba ay raja'a wa fi syar'i ar-ruju'u amma kana madmuman ma fi syar'i ila ma huwa mahmudun atau ila ma huwa mahmudin
fi syar'i. Jadi gini, adapun yang disebut dengan taubat itu dalam etimologi ataupun bahasa, ar-ruju maknanya adalah taubat itu kembali, ya. Cara bahasa yuqalu taba atau dikatakan taba, yakni yang disebut dengan taubat. Ai roja'a, yakni dia kembali fi syar'i. Adapun menurut syariat, ar-ruju'u amma kana mahmudan, yakni kembalinya perkara-perkara yang jelek ataupun yang hina fi syar'i menurut syariat ila ma huwa mahmudun, kemudian dia berubah hijrah menuju sifat-sifat mahmud, kebaikan atau yang baik fi syar'i menurut syara. Itu seperti itu. Walaha, adapun taubat itu terbagi dua, bidayatun wan nihayah. Jadi taubat itu terbagi menjadi dua. Pertama bidayah, ada taubat tingkat permulaan, wan nihayah, ada taubat tingkat puncaknya taubat. Pabidayah tuh, adapun yang disebut permulaan taubat itu adalah at-taubatu, yang disebut taubat itu minal kabairi, termasuk daripada orang yang menjauhkan daripada dosa-dosa besar. Ya, orang yang menjauhkan dosa-dosa besar itulah termasuk daripada orang-orang yang bertobat. Summa sogoiri, kemudian yang kecil-kecil. Summa makruha, termasuk orang yang menjauhkan perkara yang makruh. Summa minal khilafil awali, adapun senantiasa yakni menjauhkan segala kekurangan kebaikannya. Kemudian summa min ru'yatil hasanat. Nah ini, kemudian min ru'yatil hasanat, mereka menjauhkan diri, merasa diri banyak kebaikan, ya. Summa min ru'yatahi annahu sara ma'mudan ma'dudan fi fikratil zamani. Jadi begini, salah satu di antaranya manusia yang berubah kepada tingkatan taubat pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan maknanya, bahwa taubat itu adalah ar-ruju, kembali. Jadi maknanya sesuatu yang kita jauh dari Allah kembali kepada Allah, itu taubat. Ya, dengan bentuk apapun, ya. Kita sedekah, terutama ya taubat itu adalah dengan pintunya kesadaran. Kalau pintu tanpa kesadaran, nggak mungkin orang bisa bertobat. Kenapa? Karena manusia yang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang mendapatkan hidayah dari Allah. Ketika manusia mendapatkan hidayah dari Allah, maknanya apa? Berarti orang tersebut adalah sudah menemukan jati dirinya, betapa banyak salahnya, gitu ya, betapa hinanya, betapa jauhnya, betapa saya banyak kotornya, betapa saya banyak segala sesuatu yakni dosa, betapa diri ini banyak berbagai macam yakni maksiat. Jadi keluar tuh kesadaran, dengan kesadarannya itu nampaklah kekurangan, aib, maksiat yang pernah dia lakukan. Akhirnya ketika teringat, astagfirullahaladzim, ya Allah, gitu. Yang benar bagaimana manusia dalam masalah maksiat? Maksiat itu nggak ada orang nggak pernah maksiat, Pak. Termasuk kita, saya, Bapak sekalian, nggak mungkin, Pak. Cuma yang apa? Ayyukli anil maksiyah. Jadi ada keinginan untuk meninggalkan dari maksiat, itu namanya taubat. Tapi kalau ternyata kita masih balik lagi, kembali lagi, begitu lagi, itu namanya bukan kategori taubat. Berarti menjadi manusia berubah jadi baik itu lama, gitu. Dulu pernah begini begitu, mohon maaf, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita berbuat begini begitu dengan orang lain, ayo taubat sekarang, gitu ya. Malah justru, Pak, ketika manusia itu lebih banyak melihat dan mengakui, menyadarkan diri ini pernah melakukan maksiat, kesalahan dan dosa, ya kan, itu menjadikan ujung tombak kita untuk naik ke hadarat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ini begini, saya ini pernah begitu, saya ini pernah melakukan begini-begini. Ya Allah, sekarang hidup saya masih panjang, umur saya masih ada, saya masih hidup. Gak ada lain kata lain, ya Allah. Mudah-mudahan saya dipertahankan untuk tidak kembali ke dalam kemaksiatan. Berikan kesempatan kami, ya Allah, untuk menjadi yang terbaik. Ya Rahman, betapa berat dan tidak mudah ketika membalikan sifat-sifat kami yang jelek menjadi baik. Sifat-sifat kami yang tidak pernah butuh dengan Engkau menjadi butuh. Sifat kami yang congkak, sombong menjadi tawadu. Enggak mudah, ya Rabb. Tatap hamba, ya Allah, agar hamba menjadi hamba-hamba pilihan Engkau, ya Allah. Enggak bisa seluruh makhluk dunia ini kebaikan yang seluruh dikerjakannya itu tanpa hidayah, tanpa bimbingan, tanpa kemuliaan, tanpa keridhaan-Mu, ya Allah. Oleh karena itu, ya Rabbana, apalagi kebaikan kami ini untuk ditukar dengan sorga, gitu, untuk ditukar
tukar dengan para penjamin surga, para bidadari seisinya. Ya Rahman, dengan nikmatnya dunia saja yang hari ini nggak ada ibadah kami yang bisa melebihi ya Allah. Contohnya apa? Mata bisa ngelihat bertahun-tahun. Andaikan suruh bayar berapa miliar, ya Allah. Belum lagi kami punya hidung bisa mencium, belum kami bisa telinga, ya Allah. Belum lagi kami bisa mulut, ya Allah. Belum lagi kami punya tangan dan kaki sempurna, belum lagi kami punya hati, ya Rabb. Nggak ada ibadah tahajud kami yang sanggup menandingi. Nggak ada sedekah kami yang bisa level ini mendekati. Nggak ada sebuah kehebatan ibadah kebaikan kami yang bisa menundukkan anugerah pemberian Engkau ya Allah. Gitu Pak. Jadi ketundukan kita, keagungan kita dengan Allah kita rasakan di bawah ketika kita zikir. La ilaha illallah gitu ya Allah. Gak ada apa-apanya nikmat mata ini kalau bukan pertolongan. Betapa besar illallah. Belum lagi hamba bisa mendengar dengan pendengaran yang sempurna, illallah. Belum lagi kami bisa punya mulut, bisa napas, keluar masuknya udara kalau bukan bimbingan Engkau, illallah. Kami juga bisa berkata dengan bahasa yang dipahami orang dari siapa, illallah. Kami bisa tangan melaksanakan aktivitas dari siapa, illallah. Dari mana kami dan kemana melakukan kaki ini kecuali pemberian siapa, illallah. Jadi zikirnya akan khusyuk itu. Nampak keagungan, kebesaran, pertolongan Allah dengan segala-galanya. Allahu Akbar, la ilaha. Itu ya Pak ya. Subhanallah. Insyaallah kita ngaji itu nggak usah lama-lama. Udah paham udah aja gitu ya. Karena kalau kelamaan apalagi di pojokan nyender terus ngantuk nggak dapat apa-apa itu. Ya gitu. Tapi insyaallah ini nggak ada yang ngantuk, saya lihat nggak ada ya, nggak ada yang ngantuk ini. Kenapa? Karena kalbunya kita ajak terbang semua ke Allah, ajak mi'raj hadat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ajak kita kenalan dengan Allah sambil kita tahu siapa diri kita. Jadi nggak bisa Pak kita akan berkenalan dengan Allah kalau kita membawa diri ini mulia, gitu. Lepasin itu semua kemuliaan, lepasin itu semua keindahan, kebaikan, kebanggaan. Kita bawa kembangkan kesempurnaan itu milik Allah, bahwa diri ini adalah tempat yang berpusat berbagai macam keterbatasan, ya, kehinaan dan sebagainya. Cuma kami sedang menuju Engkau ya Rabb. Kami bisa melaksanakan ibadah, sholatnya kami, tahajudnya kami, sunnah wajibnya, sedekahnya, semua yang kami lakukan ya Rabb. Ini semata-mata ingin jadi hamba yang Kau terima ya Allah. Karena kalau mau ditukar dengan tadi nikmatnya sorga, apalagi masuk sorga, nggak ada ya Allah yang bisa menandingi, nggak ada ya Allah. Lisensi kami itu nggak ada ya Rob. Oleh karena itu ya Rob, Kau cuma kami yakin bahwa yang kami lakukan ini adalah takarub pada Engkau. Engkau itu zat bukan pembenci, Engkau itu zat bukan maha kasar, Engkau zat bukan maha penyiksa ya Allah. Indah itu. Engkau itu bukan zat maha pembenci, Engkau itu bukan maha yang keras, yang kasar. Engkau itu bukan zat maha penyiksa ya Allah, gitu kan. Engkau itu adalah yang maha lembut, Engkau itu maha kasih, maha penyayang, Engkau zat yang maha sempurna, Engkau zat yang maha segala-galanya ya Rabbana. Makanya kami walaupun banyak kekurangan yang kami lakukan, akidah kami gak mau bertukar. Kami banyak keterbatasan dalam sebuah ibadah, tapi keyakinan kami ingin memuncak. Kenapa? Bahwa Engkau adalah zat yang maha sempurna Tuhan kami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puncaknya kita. Aku bersaksi ya Rabbana ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Kami ini akan duduk dan yakin di sana ya Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah ya Rabb. Baru di situ tuh hati tuh kalbu itu nggak mau berhenti tuh Allah, 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 Allah. Kenapa kalbu itu bicara seperti itu? Karena pemahaman. Kenapa kalbu seperti itu? Karena kesadaran. Kenapa kalbu itu sampai seperti itu? Mereka tidak berhenti menyebut asma Allah. Ya karena mereka diperlihatkan keagungan Allah.
Dan karena pada saat itu mereka sudah tidak ada bandingnya bahwa Allah Subhanahu wa taala Zat Sang Maha Pemilik kekuasaan dan kesempurnaan ini nampak dan rasa dalam kalbunya. Akhirnya apa? Ya pujian. Terus kemudian apa? Enggak mau ninggalin karena enggak ada pilihan hidup ini. Kesempurnaan dan semua yang bisa menjamin kehidupan aku dan kami dan kita semua dunia sampai akhirat kecuali keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Baru di situ dia merasakan alhamdulillah insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin syakirin naimin hamdan ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu ولك الشكر كما ينبغي الكريم عظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. يا الله إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا يا الله محبتك ومعرفتك يا رحمن. اللهم زدنا علما نافعا وأملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم افتح لنا يا الله بفتوح العارفين من النبي والمقربين والشهداء والصالحين والعلماء العارفين. إلهنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا آتنا محبتك ومعرفتك يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أبدل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إله إلا الله. لا 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 إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة لكن علينا هي وعليها نموت إن شاء الله ونحن من الآمنين. لا حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ودواده وذريته أجمعين صلى الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين النبي المقربين والشهداء والصالحين والعارفين. اللهم خذنا من أهل لا إله إلا الله كما فتحت من أهل لا إله إلا الله. نسألك لا إله إلا الله وبحق لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا أولادنا وذريتنا وتلاميذنا وأهلنا يا الله من أهل الصالحين من أهل الشاكرين من أهل الساجدين من أهل المجاهدين في الله من أهل القرآن من أهل لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا آخرة حياتنا بحسن الخاتمة
Allahumma ij'alna akhirata hayatana ya Allah bi husnil khatimah bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq lit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.